Assalamualaikum Bu Nani dan Bu Devi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillah kita baik. baik, Bunda Ika. Ya, Kalau keadaannya baik-baik semua, nggih, sehat-sehat semua. Saya dengar ini Bu Nani sama Bu Devi akan melakukan coaching ya. ya betul. Nah, di sini Bu Nani akan bertindak sebagai coachnya dan Nggih, Bu Devi sebagai coachi ya, betul? Iya, nggih, betul. betul, Bunda. Betul, Bunda Ika. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan nih dari coaching hari ini, kira-kira rencana pertemuan hari ini tentang apa ini? Rencana Bu Nani sama Bu Devi, rencananya hari ini. Saya mau menyampaikan masalah saya, Bu Ika, pada Bu Nani. Nggih, betul. Gitu. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan gitu loh. Karena sepertinya mengganjal gitu di hati. Kalau nggak cerita itu nggak enak. Ya, betul. Biar ada solusinya mungkin bisa diceritakan Bunda Devi ya. Iya, betul. Nggih. Siapa tahu dengan berbagi bisa dapat solusi gitu. Iya, betul sekali Bunda Ika. Oh ya, baik. Jadi Bu Devi ini punya permasalahan ya, begitu ya. Iya, Ingin betul. berbagi unek-unek Iya, meminta solusi iya betul. kepada Bu Nani selaku coach untuk sekiranya bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Devi, begitu ya. Nah, Nggih, Iya, betul betul. sekali. kira-kira kira-kira ukuran keberhasilannya dari coaching hari ini yang diinginkan seperti apa? Ya Hmm. ingin mendapatkan solusi, Bu Ika. Siapa tahu dengan bertukar pikiran, saya bisa mendapatkan solusi. Begitu. Ya, betul. Betul Bunda Devi. Insya Allah akan saya apa ya, upayakan, akan saya respon semaksimal mungkin agar bisa ada solusinya dari permasalahan yang Bunda Devi hadapi. Begitu Bunda Ika. Ya. Nah, nantinya ini Bu apa namanya indikator ketercapaiannya dari coaching ini apa Bu? Selain tadi ingin memberikan solusi kepada Bu Devi atas permasalahannya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan Bu Nani ini nanti dalam coaching hari ini apa ya? Saya akan apa ya, menanyakan dulu apa yang jadi permasalahannya. Mungkin setelahnya saya akan memberikan umpan balik atau mungkin pertanyaan atau bisa jadi solusi mungkin untuk Bunda Devi begitu Bunda Ika? Jadi di sini akan ada saya sendiri selaku observer, oke. Di Oke, sini akan ada rubrik penilaian ini. Jadi kita ini kan ada tugas ini ya di LMS dalam sesi demonstrasi kontekstual. Jadi saya di sini bertugas sebagai observer. Nanti akan ada rubrik penilaian dari coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nani dan Bu Devi. Nah, sekiranya itu nanti pada saat Bu Nani dan Bu Devi melakukan coaching, saya sebagai observer akan mencatat hal-hal eh, apa namanya dari alur-alur yang dilakukan oleh Bu Nani dan Bu Devi seperti itu. nggih, nggih Bunda Ika. Ya, oke silakan saya
serahkan sepenuhnya kepada Bu Nani dan Bu Devi. Nggih. Ya, terima kasih, Rika. Assalamualaikum, Bu Nani. Waalaikumsalam Bunda Devi. Apa kabar Bunda Devi? Alhamdulillah, baik, Bu Nani. Bu Nani, Nggih. bolehkah saya meminta waktunya Bu Nani? Karena ada yang mau saya ceritakan ini, Bu Nani, tentang yang saya alami ketika supervisi pengawas kemarin. Nggih, nggih. Baik, Bu Devi. Bu Devi mau cerita tentang kejadian apa? Kejadian yang tadi, monggo, mumpung saya sedang apa ya, sedang longgar. Monggo Bu Devi, silahkan. Iya. Iya, terima kasih loh Bu Nani ya sudah mau memberi Waalaikumsalam. waktu untuk saya. Iya, Begini iya. Bu Nani, Nggih, nggih Bunda Devi. ya. Gimana? Monggo Begini Bu dilanjut. Nani, ya. Begini Bu Nani. Jadi Ya. saya itu kan baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah saya. Kepala Hmm. sekolah saya itu dapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi beberapa hari yang lalu waktu saya mengajar. Hmm. Jadi pengawas sekolah saya itu melakukan supervisi dan saya lihat wajahnya itu tampak keberatan karena waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Jadi Hmm. saya mengajar itu menggunakan sumber belajar yang lain gitu. Nah, waktu diingatkan sama Pak Pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata pengawas itu tampaknya tersinggung gitu, Bu Nani. Hmm. Kemudian memberikan laporan kepada kepala sekolah saya. Makanya kepala sekolah saya tadi menegur saya gitu. Hmm. 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 Nggih, nggih. Nggih, nggih Bunda Devi, saya paham. Kalau menurut saya hambatannya yang menyebabkan Bunda Devi itu tidak pakai buku teks itu apa ya? Gini loh Bu Nani, saya tuh kan terbiasa mengajar dengan cara seperti itu. Dan materi yang saya ajarkan itu kan saya sudah menguasai gitu loh. Hmm. Makanya saya tidak perlu menggunakan buku teks, Hmm. Jadi Bunda Ika dalam Bunda Devi. Bunda Devi dalam pelaksanaan pembelajaran sudah tidak menggunakan buku teks, namun Bunda Devi sudah menguasai gitu ya materinya ya. Eh, Iya, betul. iya iya. Eh, Kelebihan yang dirasakan saat tidak menggunakan buku teks apa ya Bunda Devi ya? Saya tuh merasa lebih bebas gitu, Bu Nani. Jadi kalau saya tidak menggunakan buku teks, saya tuh lebih bisa bebas gitu. Begitu. Iya, iya, iya. Jadi yang Bunda Devi rasakan saat tidak menggunakan buku teks, Bunda Devi merasa bebas, leluasa gitu ya. Iya, Eh, jadi menyampaikan materinya lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih bebas gitu loh sebagai implementasi Merdeka Belajar seperti itu. oh, iya, 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 iya. Terus kalau boleh tahu Bunda Devi saat mengajar menggunakan sumber belajar apa dong? Jadi saya tuh menggunakan sumber belajar dari internet, Bu Nani, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel Hmm, ilmiah, pokoknya yang ada di internet seperti hmm. itu. Begitu. Iya, 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 iya. Iya. Terus menurut Bunda Devi, apakah dengan menggunakan buku teks itu bisa menghambat gitu eksplorasi murid-murid gitu? Oh, sebenarnya tidak. Kalau saya pikir kembali, sebenarnya penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Mm-mm. Jadi Eh, tidak akan menghambat sebenarnya, Bu Nani.
Iya, iya, iya. Setuju sekali dengan Bunda Devi. Karena semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya, Bunda Devi ya. Iya, Semakin banyak yang kita gunakan, betul. maka semakin baik, Bunda Devi. Eh, Iya, jadi, betul. sekarang rencana Bunda Devi untuk apa ya, penyelesaian masalah ini apa ya? Ya itu Bu Nani, saya tuh Mm-mm. sebenarnya punya rencana. Rencana Mm-mm. saya yang pertama itu, saya tuh mau menghadap dulu ke kepala sekolah saya. Jadi rencana saya tuh mau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian kemarin, karena saya tuh merasa sudah membuat kecewa Bapak pengawas gitu loh. Terus rencana saya yang kedua, kalau misalnya memungkinkan, saya tuh ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut supaya masalah ini cepat selesai. Saya tak apa ya, saya tidak ingin menimbulkan masalah yang baru gitu loh, tidak ingin menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Seperti itu, Bu Nani. Ya, 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 ya betul. Setelah menemui Bapak Kepala Sekolah, baru menemui Bapak Pengawas. Terus apa ya Iya, yang mau Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas apa nanti, Bu Devi? iya. Jadi saya tuh rencananya mau menyampaikan bahwa saya tuh mengajar tuh menggunakan banyak sumber belajar gitu loh. Jadi Hmm, bukan hanya menggunakan buku teks saja, tapi saya bukan hanya menggunakan internet saja, tapi saya tuh mengajar itu dengan menggunakan berbagai sumber belajar, menggunakan buku teks, ya internet, ya video pembelajaran gitu. Dan nggih. saya mau menyampaikan juga tujuan saya itu supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, seperti itu, Bu Nani. Nggih. Iya, iya, iya. Bagus sekali Bunda Devi. Rencananya Bunda Devi itu bagus dan mudah-mudahan berhasil ya. Iya, Mm-mm. amin, iya. Iya, iya. Terus kelanjutannya komitmen yang eh, Ibu, komitmennya Bunda Devi terhadap rencana Ibu ini apa ya? Saya berkomitmen, Bu Nani, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Jadi Hmm, untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu bisa menjalankan merdeka belajar. Dan saya hmm, juga akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, hmm. tanpa ada unsur paksaan. Jadi sepenuhnya akan saya serahkan kepada murid sumber belajar yang diminati oleh murid-murid saya. Seperti itu. Hmm. Iya, iya, iya. Bagus sekali Bunda Devi ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bunda Devi ya. Amin. Amin, amin, iya. Terima kasih Bu Nani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, Oke, terima sama-sama kasih Bunda banyak ya. Devi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi eh coaching antara Bu Devi sebagai coach dan Bu Nani sebagai coachnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan saya akan mengomentari dulu, memberikan apa yang sudah saya observasi dari praktek coaching antara Bu Nani dan Bu Devi tadi. Eh, yang pertama, Bu Nani sudah melakukan tujuan, sudah menyampaikan tujuan Mbak dalam panggil Mbak, coaching Mbak, tadi. Mama syuting. Shh, kamu sana. Sudah menyampaikan tujuan dalam Bilang ke ayah, coaching Mama syuting. tadi Bilang ke ayah. dan menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Boleh lah, Koci cepetan deh. Buka sangat diri ya, jelas, Mama syuting. yaitu Koci di sini Bu Devi ingin mencari solusi atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada saat
supervisi mengajar yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Ya, betul. Yang kedua, identifikasi masalah. Di sini coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk sebagai tambahan referensi sumber belajar dalam mengeksplorasi materi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, melakukan rencana aksi, di mana di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Bu Devi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Yang di sini Bu Nani sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Devi merencanakan hal-hal yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas, bahkan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab, di mana di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Yang sudah dilakukan Bu Nani dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik tadi sudah menanyakan tentang komitmen atau rencana yang akan diambil oleh Bu Devi terkait rencana aksinya. Dan ternyata membuat Bu Devi menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang sudah diambil oleh Bu Devi. Jadi itu observasi saya dalam proses praktik coaching antara Bu Nani sebagai coach dan Bu Devi sebagai coachee. Nah, kira-kira ke depannya ini langkah selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang ingin ditingkatkan dari coaching kita? Yang ingin ditingkatkan dari praktek coaching ini apa ya Bunda? Dalam menangani atau dalam menangani suatu permasalahan gitu, biar ada solusinya atau ada jalan keluarnya, ya kita bisa menceritakan ke rekan sejawat mungkin dengan guru lain, begitu Bunda mungkin? Atau mungkin ada tambahan dari Bunda Devi? Iya, mungkin kalau misalnya di posisi coach membuat pertanyaan berbobot itu mungkin yang perlu ditingkatkan ya. Iya. Menjadi coach. Karena tidak mudah Siang. juga membuat pertanyaan yang berbobot itu. Ya, karena coaching sendiri itu kan merupakan bentuk kemitraan antara coach dan coachee yang dijalankan melalui proses kreatif. Proses kreatif di sini yaitu melalui proses eksplorasi, yaitu menggali dan membangun ide-ide baru yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi diri. Nah, itu tadi. Jadi kompetensi coaching yang perlu ditingkatkan diantaranya ya mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ya, dan kemudian yang satu lagi kehadiran secara penuh atau present. Nah itu tadi. Kiranya itu
Ya, terima kasih Bunda Ika. hasil observasi saya terhadap praktek coaching dengan antara Bu Nani dan Bu Devi. Semoga solusinya dari Bu Nani bisa sukses, bisa direncanakan, bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan, dan sukses dan lancar untuk kedepannya. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih, Bika. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.